Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Ini semua karena anugerah dari Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan memulai Tuhan doa pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau tetap hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau sertai kami Tuhan, dan kami percaya Engkau yang selalu menuntun kami Tuhan dan setiap jalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan doa pagi hari ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kiranya Engkau saja Tuhan yang hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ayo kita memuji menyembah Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di takhta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di takhta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Ya, sekali katakan, Engkau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di takhta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja. Ayo kita sembah Dia mulia. Haleluya, glory, haleluya. Engkau yang layak disembah, layak diagungkan, dimuliakan. Glory, ya mata kaya manamu, ya lama sangkala manami. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, nama ya lama sendiri bapak pakanamu.
Ya lama namu mitakan amur ya lama sangka lama lamu ya lama se. Kami rindu Engkau Roh Kudus, jamah kami Tuhan, jamah kami. Ora patakana patakaya lama se. Ya lama takana matakur ya papatakur ya lama se. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan, Engkau yang layak diagungkan, layak disembah, layak disembah. Glory haleluya. Burapata kaya lama sekini mi bapa pada masande. Mari kita persembahkan hidup kita, tubuh jiwa roh kita dalam hadirat Allah. Glory haleluya haleluya. Mirene mere lama ya nambo. O rama seke ni papa patakoria la patakana matakaya la barala maseke be papa pakala maya la marala manamu mere lama shanda namu. Lawat setiap kami Roh Kudus, Engkau pujian sesembahan kami. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ya, nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Ya manamu ya lama sangka lama mama dede dambo mimere lama se. Glory haleluya. Ora mata kaya lama mata kaya lama lama sekene mikanamo nasele lama namo lasane. Ya, kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Lebih lagi Bapak, taruh satu muatan dalam hati kami Bapakku. Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan,
Ya Indonesia, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Ya, saya serahkan host. Ya, kita akan mulai doa keluarga dibawakan oleh Pak Budiman, oleh Pak doa bangsa negara oleh Pak Etnan, doa selanjutnya doa keluarga oleh Pak Budimantan, dilanjutkan doa untuk pengurus Jatim 4 ya oleh Pak Heri Purwoto. Saya persilakan. Bapa kami yang berada di surga, ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah. Kembali kami datang ke masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Untuk kesempatan yang indah ini, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, yang kami cintai. Tuhan Yesus, berikanlah kedamaian dan kesejahteraan pada bangsa Indonesia. Jauhkanlah kami dari konflik dan kesulitan. Berikanlah kami kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi tantangan dalam peperangan yang ada di dalam dunia ini Tuhan, di mana Israel, Iran saling menyerang. Tuhan, berdoa untuk kedamaian dunia juga, karena di Amerika Serikat juga akan menyerang Iran Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berikanlah hikmat Putri surga kepada Presiden Donald Trump untuk mereka dapat bijaksana menghadapi gejolak permasalahan di dalam dunia ini, karena itu semuanya berdampak juga bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan kedamaian bagi dunia dan kesejahteraan bagi bangsa, negara, seluruh dunia. Kami juga berdoa Tuhan untuk kemakmuran dan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Berikanlah kami kecerdasan dan kreativitas untuk membangun bangsa kami, bangsa Indonesia lebih baik lagi Tuhan. Berikanlah hikmat Budi dari surga kepada para pemimpin kami, Bapak Prabowo dan Ganjar Tuhan, untuk mereka dapat memimpin bangsa Indonesia, membawa bangsa Indonesia kepada kemajuan, kemakmuran untuk seluruh jajarannya Tuhan, para menteri, anggota DPR, MPR, para gubernur, bupati, sampai RT RW, kecamatan, Tuhan juga berkati mereka semuanya. Berikanlah hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintah dengan bersih, tanpa ada korupsi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Jaga dan peliharalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu ini Tuhan. Berikanlah kami kesadaran dan komitmen untuk kami dapat saling menghargai, kami dapat saling menghormati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang mengalami penurunan daya saing yang cukup drastis. Padahal dalam 3 tahun terakhir, bangsa Indonesia berhasil mencapai posisi dan peringkat ke-44 di tahun 2022. Ini naik
di tahun 2024 mendapat posisi 2 ke 27. Penurunan ini imbas dari perang tarif yang ada. Dan kami berdoa, berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami untuk mereka mampu mengatasi kondisi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah dan lindungilah bangsa Indonesia, Tuhan. Sinarilah dengan wajah-Mu ya Tuhan. Dan berikanlah kasih karunia-Mu pada bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera kepada bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, kami bawa keluarga-keluarga FGBMFI yang ada saat ini. Biar Tuhan yang terus memimpin setiap keluarga-keluarga ini. Boleh terus Tuhan melakukan apa yang Kau kendaki di dalam kehidupan kami berkeluarga ini Tuhan. Kau berkati kami sebagai kepala keluarga. Berkati juga istri yang selalu menolong Tuhan setiap kami. Biar juga anak-anak kami pun juga Tuhan. Biar kami semua boleh melayani di dalam melayani Engkau Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang selalu memberi hikmat, Engkau yang selalu Tuhan memimpin kami, menyertai kami di dalam pelayanan demi pelayanan. Untuk juga Tuhan, kami sebagai keluarga yang mencerminkan kemuliaan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan urapan selalu bagi setiap kami, keluarga-keluarga ini Tuhan. Juga Tuhan, kami rindu juga Tuhan untuk terus bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami percaya bahwa kami berkumpul, kami sehati sepakat Tuhan untuk memuji menyembah-Mu, dan kami berdoa Tuhan untuk seluruh wilayah Jatim 4 ya Bapa, untuk RP, RVP, RDD, RD, FR, CP, BCP, LOF, Youth, dan untuk Pak Sugianto Tan Bapa yang memimpin kami semuanya, untuk hamba-Hamba-Mu Tuhan, kami percaya Engkau mengurapi kami semuanya, Engkau memberkati kami semuanya, dan Engkau mampukan kami semuanya Tuhan, untuk perkembangan full gospel ini Tuhan. Kami percaya untuk wilayah Jatim 4 semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku.
sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Ya. Ya, semakin kita akan mendengar kesaksian yang akan dibawakan oleh Pak Fuan, dilanjutkan nanti sharing firman oleh Pak Hinata ya. Saya persilakan Pak Fuan. Shalom semua, Salam. selamat pagi semua. Pagi. Oke. Ya, saya bersyukur ya atas kebaikan Tuhan di dalam hidup saya ya. Memang kita sebagai bisnismen atau kita sebagai kepala keluarga ya, banyak masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Banyak kerikil-kerikil yang harus kita lewati. Tidak mungkin kita mulus-mulus aja. Tapi kalau kita ini mengandalkan Tuhan, kerikil-kerikil masalah itu bisa kita lewati. Puji Tuhan, saya dengan kejadian-kejadian yang saya lewati ini ya memang banyak masalah, banyak kerugian, banyak dibohongi orang, banyak ini, banyak itu, banyak kerikil yang bukan kerikil ya, batu ya ininya, batu yang harus saya lewati, batu itu harus saya pecahkan. Setelah itu jadi kerikil-kerikil itu harus saya lewati. Jadi proses-proses yang eh, cukup besar, proses-proses banyak masalah, banyak ini, banyak itu puji Tuhan sedikit demi sedikit Tuhan eh, melewatkan masalah-masalah itu. Puji Tuhan di masa-masa yang sekarang ini Tuhan ini memberkati saya ini benar-benar saya sampai tidak mampu malah saya terima berkat ini gitu loh. Maksudnya di berkat ini kalau kita ini kan dalam pekerjaan ya, kita FGP ini kan saya dikasih pekerjaan ini barengan. Barengan ini dalam arti nilainya cukup besar-besar dan keuangan saya pasti tidak mampu mengatasinya gitu loh. Cuman puji Tuhannya ini saya ini ya apa ya? Kan orang kerja ini kan harus misalnya modal sekian, misalnya misalnya nilai 100 juta, kita kan harus ada modal itu minim berapa persen untuk kita ini. Cuman saya dengan kerjaan yang barengan ini, saya tidak sampai menghitung ini disiapkan. Saya mengalir gitu aja. Jadi puji Tuhannya lagi. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya terus ini pasti ini ya nilainya cukup besar ya jadi ada aja gitu loh jadi temen nolong temen bantu masuk ini banyak lah masalah yang saya lewatkan gitu loh jadi Tuhan ini benar-benar ya penyertaan Tuhan ini saya lihat benar-benar sempurna memang beberapa pekerjaan saya ini memang belum selesai yang ini ya cuman saya percaya dengan iman ini Tuhan pasti meluputkan. Jadi satu demi satu, memang ini belum selesai. Tapi kerikil itu dilewati. Jadi penyertaan Tuhan itu memang benar-benar ya. Saya mulai bangun mesbah sama istri saya berdoa berdua gitu. Saya mulai belajar melakukan itu. Jadi kita doa sepakat ya. Memang kita ini tidak ada yang sempurna ya. Kita suami, kita sebagai kepala keluarga tidak ada yang sempurna. Tapi kita ini belajar menjadi sempurna, belajar naik kelas. Jadi eh, teman-teman saya ini bukan kita sombong ya, bukan cuman ini menyemangati teman-teman. Banyak yang sambat tidak ada kerjaan, tapi puji Tuhan kita ini malah dikasih kerjaan gitu loh. Jadi tapi kerjaan tidak semulus yang kita bayangkan gitu loh. Kadang saya memang tanya sama Tuhan, Tuhan ini apa? Kadang
ya ini mulus-mulus saya, ini mulus-mulus saya. Ya, jadi akhirnya saya ambil pekerjaan itu. Kan saya doa saya kan kalau memang ini rencana Tuhan, saya enggak kepingin itu saya ambil gitu loh. Saya doa sama Tuhan kalau memang ini Tuhan ini seperti ini Tuhan, berarti kau jawab kalau seperti ini. Akhirnya semuanya mengenai ini harganya nggak masuk, saya enggak ambil, tapi tiba-tiba harga dinaikkan. Pembayaran lama, ternyata orangnya pembayaran bagus. Ini jadi saya akhirnya saya ambil. Kalau pembayaran tidak bagus, harga tidak bagus, saya tidak mungkin ambil pekerjaan itu. Jadi saya mulai belajar mengandalkan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan itu saya tidak asal DKI Gangdo, DKI pekerjaan langsung saya ambil. Saya sekarang tidak mau seperti itu. Karena itu kejadian itu sudah apa ya, sudah saya lewati. Jadi pasti bermasalah. Pasti bermasalah. Jadi kalau kita pokoknya mengandalkan pemikiran kita sendiri sebagai pengusaha, ya kan, pasti bermasalah. Saya alami itu. Wis pokoknya ini bermasalah. Tapi kalau Tuhan, kalau ini pekerjaan ini gimana Tuhan? Harga ini gak masuk ini Tuhan ini. Diruputkan lagi ditambah harga. Tuhan ini duitku gak nututi. Proyek segini, duitku cuma segini, gak nututi. Tuhan. Akhirnya terminnya dibanyakin, pembayarannya dipercepat. Akhirnya eh, dihitung ya nututi, gitu. Akhirnya kita ambil gitu. Jadi saya tidak memaksakan diri, belajar tidak memaksakan diri. Jadi setelah itu saya lewati, aduh iya penyertaan Tuhan ini benar-benar. Duit saya tidak nututi, ternyata ada bantuan dari kiri, tiba-tiba ada yang nolong saya, tiba-tiba ada yang jadi, tapi semuanya tepat pada waktunya. Misalnya hari Sabtu bayaran, misalnya 200 juta, misalnya harus bayarin 200 juta. Itu uang itu ada gitu loh. Jadi apa ya? Jadi saya mikir-mikir ini penyertaan Tuhan benar-benar ini pertolongan Tuhan ini tepat pada waktunya. Bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Terlewati meskipun itu telat 1 hari. Kalau gaji saya tidak pernah telat, ya puji Tuhan. Tapi kalau bayar material, saya bisa telat 1 2 hari kan wajar lah kalau telat 1 2 hari itu. Tapi saya anggap itu sudah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan tidak sampai berminggu-minggu. Telat paling cuma 1 hari 2 hari beres gitu loh. Jadi benar-benar penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam hidup saya ini setelah saya ini eh, berdoa sama istri saya. Berdoa sama istri saya ini pagi berdoa berdua gitu. Jadi apa ya, sepakat ya. Saya belajar sepakat sama istri saya. Jadi apapun yang kita lewati berdua. Jadi bersama Tuhan ya, tapi ya nomor satu ya bersama Tuhan. Jadi kerikil itu kerikil itu harus kita lewati. Jadi jangan menyerah, kita jangan menyerah, jangan sambat sampai Tuhan, kita jangan jangan protes sampai Tuhan. Wis mengalir aja, pokoknya nanti aku percaya semuanya akan Tuhan lewatkan gitu loh. Tuhan luputkan, Tuhan berkati yang pasti. Dan kita kalau sudah diberkati, itu kita harus menjadi berkat buat orang lain. Itu misi visi dan misi kita di Wadah FGB ini kan kita seperti itu. Jadi itu harus kita lakukan sebagai pengusaha. Ya, terima kasih teman-teman. Ya. Ya, terima kasih Pak Fuan. Sangat memberkati kesaksian pada pagi hari ini, di mana kita diingatkan untuk mengandalkan Tuhan ya, dan juga kita belajar untuk tidak menghadapi masalah, tidak untuk komplain mengeluh ya Pak Fuan ya. Terima kasih Pak Fuan buat kesaksiannya pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing dibawakan oleh Pak Hinata ya. Saya persilakan Pak Hinata. Pagi Pak Hinata. Ya, shalom, shalom pagi Ya. ya. Ya, terima kasih Chandra. Terima kasih Bu An atas kesaksiannya ya. Ya, teman-teman di Full Gospel ini semua kita tahu ya, goal yang utama kita di wadah ini adalah perubahan karakter. Kalau karakter kita nggak berubah, mohon maaf aja ya, kita percuma buang-buang waktu untuk pelayanan di Full Gospel. Dan perubahan karakter itu diharapkan yang paling pertama, dampak pertama yang mengetahui perubahan karakter kita adalah keluarga inti kita, istri dan anak-anak kita. Jadi pagi ini saya sedikit sharing tentang
great dad artinya apakah kita semuanya yang di Full Gospel ini adalah seorang ayah yang hebat di mata istri dan anak-anak kita. Itu bisa kita tanyakan kepada mereka ya. Nggak usah kita tanya kepada orang lain. Coba Anda tanya kepada istri. Aku ini sudah di mata kalian, apakah aku ini sudah menjadi seorang ayah atau suami yang hebat di mata kalian? Kita semua tahu ya, di setiap tanggal 15 Juni itu seluruh dunia merayakan Hari Ayah. Kalau di Indonesia itu tidak ada Hari Ayah, yang ada Hari Ibu. Padahal Indonesia maupun dunia pada umumnya, ayah itu sebagai tolok ukur ya, artinya itu menganut masyarakat itu banyak menganut metode patrilineal, khususnya pada Cungku Eren ya. Kita menikah, istri itu masuk ke marganya kita ya, bukan kita masuk ke marganya istri. Tapi seorang ayah itu tidak pernah dibicarakan di dalam kehidupan. Yang ada cuma Hari Ibu, tidak pernah dirayakan Hari Ayah. Jadi pertanyaannya, yang coba kita kadang-kadang merenungkan, apakah saya sudah menjadi ayah yang baik di mata istri dan anak-anak kita? Kalau jawaban saya belum, tapi tidak tahu ya tuh teman-teman, mungkin ada, wah aku hebat kok, anakku tak gede, no, tak semua, tak kebutuhan tak cukupi, baik materi dan semuanya. Jadi aku ini sudah menjadi ayah yang hebat. Bagi saya itu belum menjadi ayah yang hebat. Tapi saya terus berusaha dan mau belajar untuk bisa menjadi ayah yang hebat. Itulah suatu pedoman hidup saya. Karena saya mau belajar dan mau berusaha terus untuk dapat menjadi ayah yang hebat di mata istri dan anak-anak, bukan di mata orang lain. Pertanyaannya satu, kapan pelajaran itu sudah selesai? Dengar ya suara? Dengar. Ya. Dua, Jelas, Pak. bagaimana dengan anak-anak yang karena beberapa hal tidak punya anak, tidak punya ayah sejak masih kecil? Yang ketiga, bagaimana kalau ayah mereka tidak berfungsi dalam tanda kutip sebagai imam, raja, dan nabi ya? Kita semua tahu bahwa kita ini seorang pria adalah imam, raja, dan nabi di keluarga kita. Mereka sering bahkan meninggalkan istri dan anak-anak. Kalaupun di rumah, tidak ikut campur tangan membesarkan anak, baik jasmani rohani. Semua apa kata istri? Kok anak sekolah wis cari kamu aja. Anak mau wis kamu aja. Pokoknya aku nyari duit. Tapi apakah itu yang dibutuhkan anak kita? Interaksi secara sosial itu sangat perlu. Baik jasmani rohani terhadap anak-anak kita ya. Kita bisa belajar dari menjadi seorang anak yang baik itu dari hubungan antara Paulus dengan anak rohaninya Timotius ya saudara. Di 2 Timotius 4 ayat 7 saya bacakan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Yaitu menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dalam firman ini ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari saudara. 1. Paulus telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kalau dunia mengatakan finishing well ya. Ada suatu apa ya, ada gium itu namanya sesuatu hukum yang tidak tertulis ya saudara, bahwa lebih baik kalau hidup kita itu dimulai dengan hal-hal yang baik dan diakhiri dengan hal yang baik juga, sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai pikiran kita. Kadang-kadang itu kita memulai sesuatu hal dengan yang baik tapi diakhiri dengan hal yang tidak baik. Contohnya kalau kita memulai kehidupan kita sudah saat kita menerima Tuhan Yesus, kita sudah memulai kehidupan rohani kita dengan baik, tapi di ujungnya itu kita menjadi murtad atau tetap bergumul di dalam dosa. 2, telah mencapai garis akhir. Dalam dunia sekuler kita dididik untuk menyelesaikan tanggung jawab kita sampai tuntas.
Jangan mundur di tengah jalan supaya kita mempunyai pengalaman dalam menyelesaikan masalah di kemudian hari. Seringkali bersaksi membuat kita ingat terus kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Artinya gini saudara, kalau Anda di dalam sebagai pekerja dikasih tugas ambil bos, selesaikan dengan tuntas. Jangan tutup tengah jalan mundur gitu loh. Juga di dalam pelayanan kita di Full Gospel, Anda menerima tanggung jawab. Ya, lakukan dengan penuh sungguh-sungguh, yaitu kita punya FAST, supaya jangan sampai di tengah jalan digeletak gitu. Mungkin di dalam, mohon maaf, dalam pelayanan kita sudah menerima, iya aku mau jadi presiden chapter, tapi itu di tengah jalan karena banyaknya tekanan, banyak kondisi, Anda jadi loyo gitu. Akhirnya pelayanannya setengah-setengah. Pokoknya aku melayani, maju gak maju chapter ini ulusani. Itu jangan saudara. Ya, yang ketiga, yang penting semuanya dari 1 dan 2 itu kita lakukan dengan selalu memelihara iman kita kepada Tuhan Yesus. Artinya selalu melibatkan Roh Kudus dalam hati kita untuk menjalani hidup di dunia yang sementara ini. Jadi libatkan Roh Kudus di dalam pelayanan kita. Kita tidak akan capek, saudara. Kalau Anda menggunakan kekuatan Anda akan capek. Benturan-benturan yang terjadi itu membuat Anda itu capek, akhirnya Anda tidak termotivasi, dan Anda drop di dalam pelayanan maupun di dalam pekerjaan. Di Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi yang menjadi landasan pelayanan kita di Full Gospel ini, kita melakukannya seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia, saudara. Kalau kita untuk manusia, kita pasti kecewa. Karena yang kita hadapi orang-orang yang karakternya berbeda dengan kita. Dan kita tidak bisa menuntut mereka untuk sama seperti kita. Tapi mata kita tertuju pada Tuhan. Tuhan, pokoknya aku untuk kamu. Bukan untuk orang lain. Kalau Tuhan tidak menghendaki, ya kita minta maaf ya Tuhan. Oleh karena itu selalu kita berdoa di dalam pelayanan kita, melibatkan Roh Kudus di dalam pelayanan kita, supaya kita tahu bahwa inilah kehendak Tuhan di dalam untuk kita lakukan baginya, bukan kehendak kita untuk Tuhan lakukan. Poin dalam firman Tuhan di atas ini menjadi pembelajaran bagi kita semua FGB untuk dapat mendampingi anak-anak kita menggapai rencana Tuhan Yesus di dalam hidup mereka masing-masing, dan selalu menanamkan roh yang takut akan Tuhan supaya mereka tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa kamu hidup tuh semuanya itu karena kasih karunia Tuhan, bukan memang usahamu, kamu berusaha, tapi usaha itu bisa berhasil karena ada campur tangan Tuhan, sehingga pada saat anak kita mengalami kondisi yang puncak, dia tidak sombong gitu, saudara. Juga begitu bagi kita sendiri gitu. Kalau kita mendapatkan berkat yang berlebih, terus sekarang kita menjadi bos, ingat terus bahwa semuanya ini ada campur tangan Tuhan. Dari hal-hal di atas dapat kita pelajari melalui komunitas yang sehat. Salah satunya adalah di FGP. Di wadah ini kita mungkin tidak mendapat reward atau penghargaan secara langsung. Tetapi di sini kita diproses terus-menerus. Kalau kita menghidupi visi dan misi dengan landasan FAST, dan diharapkan karakter kita berubah seperti karakter Tuhan Yesus, yang akhirnya kita ayah-ayah lahiriah ini bisa mencapai garis finish dalam pertandingan iman. Berguna untuk istri, anak-anak, dan semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena upah kita besar di surga. Di Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Di wadah ini teman-teman, kita ini diproses. Ya. Diproses supaya kita berguna untuk istri dan anak kita. Gak usah ngomong orang lain, untuk istri dan anak-anak kita. Gitu. Bukan untuk komunitas kita. Yang merasakan pertama adalah istri dan anak-anak kita. Gitu. Karena kita ini bergaul dengan wadah yang benar, orang-orang yang benar. Amsal 13:20 dikatakan orang-orang yang bijak
Bijak ini konotasinya tergantung dari interpretasi teman-teman masing-masing. Komunitas tempat kita bertumbuh memiliki pengaruh yang sangat besar. Marilah kita menempatkan diri kita di tengah-tengah orang yang memiliki komitmen untuk melakukan apa yang baik dan benar. Seorang ayah memberi didikan dan pengajaran kepada anaknya agar tumbuh menjadi pribadi yang baik. Tuhan melalui firman-Nya juga memberikan ajaran dan tuntunan bagi umat-Nya untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita dalam setiap situasi dan Dia memberi kita petunjuk karena kasih-Nya kepada kita. Belajarlah terus selama kita hidup di dunia ini, karena sikap tersebut sangat kita perlukan dan pegang pengharapan atas janji Tuhan Yesus. Terakhir saya tutup dengan suatu konklusi bahwa jangan jemu-jemu belajar. Kita ini hidup terus belajar. Bukan saat kita sudah tidak sekolah terus kita tidak belajar. Pelajaran sejati adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita belajar terus, mau belajar terus, sampai kita akhirnya nanti, saya yakin Tuhan Yesus akan memenuhi janjinya dalam hidup kita. Ya, jadi saya harapkan teman-teman bisa menjadi ayah-ayah yang hebat di mata istri dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Dan pelayanan kita tidak menjadi batu sandungan. Tapi istri melihat kita, anak melihat kita, wah papaku saya pun ada perubahan karakter. Sehingga wadah full gospel benar-benar baik. Dan pelayanan kita akan didukung oleh mereka. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pak Hinata buat sharingnya. Gimana kita untuk menjadi papa dan juga suami ya yang baik ya, dan juga kita libatkan Roh Kudus dalam setiap apa yang kita kerjakan, dan juga kita apapun juga yang kita lakukan seperti untuk Tuhan ya dan bukan untuk manusia ya. Terima kasih Pak Hinata. Ya Pak Handoko. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya. Ya, kita akan doa untuk pelayanan FVP 1 dibawakan oleh Pak Denny ya. Dilanjutkan FVP 2 oleh Pak David. FVP 3 Pak Cenhan nggak ada, saya gantikan, dan juga FVP 4 Kaltim Tara. Ini Kaltim Tara Pak Hiskia ya. Oke, ya. Pak Hiskia ya, terima kasih. Siap. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu di pagi yang luar biasa ini di dalam doa Zoom meeting Tuhan.
bersama rekan-rekan FGP MFA ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk RVP 1 Tuhan yang dipimpin Bapak Adi Pongo Tuhan. Biarlah chapter-chapter kami dari Surabaya, Sidoarjo, Ngawi, Madiun, Ponorogo, Pacitan bertumbuh dengan luar biasa Tuhan. Dan Kau berkati juga pimpinan kami Pak Adi Pongo, berikanlah kesehatan untuk keluarganya, damai sejahtera juga untuk Pak Adi. Kau berikan umur panjang, damai sejahtera, hikmat marifat untuk memimpin chapter-chapter kami supaya makin hari makin berkembang Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk chapter-chapter kami, untuk member-member kami. Biarlah chapter-chapter kami semakin bertumbuh Tuhan, semakin luar biasa, member kami semakin bertambah dewasa, bertambah untuk berubah karakter mereka Tuhan di dalam full gospel ini Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, tambahkanlah member-member kami Tuhan, biarlah semakin hari semakin luar biasa dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Biarlah kami menjadi imam keluarga yang luar biasa Tuhan, menjadi ayah yang luar biasa bagi anak dan istri kami Tuhan. Biarlah kami bertumbuh di dalam full gospel ini menjadi contoh untuk anak-anak kami Tuhan, bahwa kami sebagai ayah, sebagai imam, sebagai pimpinan keluarga menjadi yang luar biasa, diakuti akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang mengasihi kami semua. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami boleh pagi ini tumbuh di wadah full gospel ini Tuhan. Kami Tuhan pagi ini sepakat Tuhan untuk berdoa untuk Jatim 4 khususnya di RVP 2 Tuhan di bawah kepemimpinan Pak Benyamin Tuhan. Dan di sana ada Kota Probolinggo, Kota Kerasan, Kota Maron, dan chapter TP Wisata Bukit Mas di Surabaya, chapter Citraland di Surabaya, terus chapter sepanjang, chapter Taman Pondok Indah Surabaya, dan juga chapter Wiyung Indah Surabaya. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi 8 chapter yang ada di bawah RVP 2 ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau pakai chapter ini Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, banyak jiwa dimenangkan melalui chapter ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau memakai semua Tuhan yang Kau tunjuk, Kau telah percayakan Tuhan untuk memimpin chapter ini, ada kesatuan hati, kerjasama untuk satu semata-mata untuk menjalankan visi-Mu Tuhan. Dan kami tidak mau Tuhan hanya ingin, tapi kami mau Tuhan sungguh-sungguh untuk kami bergerak Tuhan, berjalan bersama-sama memenangkan banyak jiwa sana. Kami mau peduli, kami menunjukkan kasih-Mu Tuhan melalui wadah ini Tuhan, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan-Mu. Memberkati Tuhan kami semua para pengurus ini Tuhan, dan juga member Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga mengalami kasih-Mu Tuhan melalui wadah ini, melihat bahwa Engkau Tuhan yang hidupnya, Tuhan yang bukan cerita melalui wadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan suka berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Kami juga kami saat ini mau berdoa Tuhan buat pelayanan buat FVP 3 Tuhan di bawah kepemimpinan Pak Martin Tuhan, berkati beliau Tuhan dengan kesan yang baik ya Tuhan, dan juga berikan beliau hikmat dan juga tuntunan Tuhan dalam memimpin FVP 3 ini Tuhan untuk lebih berkembang lagi Tuhan, dan juga kami para leader Tuhan di FVP 3 hamba-Mu, dan juga dengan Bro Han Tuhan, Bro Unggul, Bro Cenhan, dan juga Bro Ajoy Tuhan, kami boleh memiliki kesatuan hati dan juga kerendahan hati Tuhan dalam melayani chapter-chapter ini Tuhan, di bawah RVP 3 ini Tuhan, untuk boleh lagi berkembang Tuhan. Kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan, kami perlu Tuhan, tuntunan-Mu Tuhan untuk kami dalam memimpin Tuhan, dan kami percaya RVP 3 ini Tuhan boleh semakin hari semakin berkembang Tuhan, karena Engkau yang menyertainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan pelayanan RVP 3 ini Tuhan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Haleluya, amin. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Bapak buat hari yang terbaik yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami menyerahkan Tuhan pelayanan yang Kau percaya kepada hamba-Mu ini, Kaltim Tara Tuhan. Beri Tuhan hamba-Mu ini dan teman-teman kami hati yang jujur, hati yang tulus, hati yang benar-benar mengasihi jiwa-jiwa. Biarlah Tuhan, Engkau yang memilih hamba-Mu ini Tuhan, untuk mengembalakan di Kaltim Tara. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menemukan, Engkau akan mencari orang-orang yang Kau kehendaki
orang-orang yang punya hati, orang-orang yang memiliki hatinya Tuhan, untuk Kau berikan buat Kaltim-Tara ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-hambamu yang melayani di Kaltim-Tara ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati Pak Andi BCA, Tuhan memberkati Anthony William, Tuhan memberkati Gunawan, Tuhan memberkati Christian, Tuhan memberkati Pak Budi Kising, Pak Robertus Tuhan, dan teman-teman yang lainnya Tuhan. Biarlah mereka semua Tuhan boleh berapi-api, melayani Tuhan, mensupport kami yang ada di Jatim 4 ini Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan Tuhan Balikpapan ke dalam tangan Tuhan Lisun. Tuhan berkati Mario, Tuhan berkati Bravo, Tuhan berkati Paul, Tuhan berkati Junardi, Tuhan berkati Jimmy, Donald, dan teman-teman yang lainnya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan Bontang ke dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan Tarakan Dian sama Pak Peter ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh sungguh memiliki hati buat Engkau Tuhan, khususnya Peter dan Dian. Kami juga menyerahkan Mario Tanjung Selor, Ali Tanjung Selor ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kami yang di Jawa Timur ini Tuhan tidak banyak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tapi biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang kami andalkan dalam pelayanan kami Tuhan, menyelidiki untuk memberikan kepada para member-member, para leader-leader Tuhan, hati yang benar-benar mau berkorban untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, daerah-daerah, kabupaten yang diinjak oleh mereka, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau akan berikan bagi mereka. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan kami memohon. Haleluya. Amin. Ya, selanjutnya pengumuman dari Kosugi ya. Ya, terima kasih Chandra, terima kasih Pak Han, terima kasih semua teman-teman yang sudah bertugas, mulai dari Etnan, Budiman, Heri Purwoto, Denny Sulistyo, David, lalu Chandra yang menggantikan Cenhan, dan Iskia sendiri ya. Terima kasih teman-teman, kita semua pagi ini bisa berkumpul, bisa berdoa, saya percaya ketika kita menyediakan waktu kita untuk menghampiri Tuhan, tidak pernah sia-sia ya. Pagi ini kita mendengar satu kesaksian dan satu firman yang disampaikan oleh Hinarta. Teman-teman, saya selalu merasakan selalu ada benang merahnya ya. Fuan banyak bercerita bahwa memang hidup ini tidak ada yang mulus atau sempurna semuanya, enggak. Tapi setiap persoalan, setiap tantangan itu harus membuat kita ini lebih dekat sama Tuhan. Ya, saya senang Fuan memiliki satu komitmen. Dia selalu berdoa pagi, merenungkan firman. Dan yang paling penting, saya mau garis bawahi apa yang disaksikan Fuan dan apa yang disampaikan Hinarta. Ya, kita ini harus mau berubah. Ya. Dikatakan Hinarta, goal utama dari full gospel adalah perubahan karakter. Ya. Perubahan karakter ini dikatakan Hinarta yang paling merasakan pasti itu adalah istri dan anak-anak kita. Ya, teman-teman, ayo, ya, wadah ini ada karena memang Tuhan Yesus kepingin kita mengalami kemerdekaan dari apa? Dari karakter lama kita. Ya, teman-teman, tadi dikatakan oleh Fuan banyak persoalan. Ya, kita memang pria kadang-kadang berpikir dengan kemampuan kita, dengan kesombongan kita. Tetapi ketika Fuan merendahkan hati mengajak istrinya untuk berdoa bersama-sama, saya percaya ada terobosan pasti terjadi. Ya. Dia pernah bercerita, tidak cerita istrinya, tidak ngajak istrinya, invest, dibohongi orang semua. Ya. Sampai sekarang uangnya masih ada di negara yang lain, belum bisa kembali. Tapi hari-hari ini dia membangun bersama istrinya, mesbah doa. Nah teman-teman, ayo, setiap kita ada pergumulan. Ya. Tapi percayalah, jalan keluarnya cuma satu. Datang kepada Tuhan bersama dengan istri kita. Dengan penuh kerendahan hati. Teman-teman, saya jujur saya mau katakan saya banyak bertobat. Ya. Efesus pasal 5 ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mati di atas kayu salib bagi jemaat. Saya dulu pikir gini teman-teman,
Wis kerja dolek duit ya saya, ya. Pelayanan saya. Loh, saya mesti ngalah lagi untuk minta maaf setiap kali kita bertengkar. Saya pikir, waduh, kok saya semua ya? Tapi saya dapat ayat itu, saya pikir, waduh, Tuhan Yesus juga mati nih bagi saya. Saya pikir, ya wis. Lalu saya bilang sama Roh Kudus tolong saya. Ya. Teman-teman, kitab Amsal, kitab Kidung Agung berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus itu akrab dengan kita sebagai mempelainya. Saya pikir ini hubungan yang paling mendalam, ya. Cinta Tuhan Yesus kepada kita itu luar biasa. Nah, ini yang harus kita bangun, teman-teman, ya. Mungkin kita pikir, waduh, mencet nyonya aku dan sebagainya. Tapi tidak bisa, teman-teman. Kalau kita tidak bisa membangun cinta kita dengan istri kita yang sudah Tuhan persatukan, tidak mungkin kita bisa membangun cinta kita dengan Tuhan. Ya, jadi ayo, ini memang tugas tidak mudah, tetapi ayo relakanlah hatimu. Ya, Firman bilang apa? Barang siapa, Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang mau ikut aku, dia harus apa? Menyangkal diri, memikul salib. Ya, teman-teman, ayo percayalah, perubahan apapun yang terjadi dalam pekerjaan kita, dalam hidup anak-anak kita, tergantung kita. Ya, ayo menyangkal diri, teman-teman. Ya, kita jangan di Instagram atau dimanapun media sosial nge-like cewek-cewek yang lain, jangan. Ya, mungkin istri kita tidak tahu, mungkin siapapun tidak tahu, Tuhan tahu. Ya, jangan menduakan istri kita, teman-teman. Ayo kita bertobat. Ya, saya pun jujur saya banyak bertobat. Ya, lewat sosial media dan sebagainya saya belajar, saya bertobat. Ya, teman-teman, ayo fokus kita itu istri kita, ya, anak-anak kita. Beranikah kita bertanya, Bapak ini sudah berubah belum? Saya sebagai suami ini sudah berubah belum? Ya, layani, berikan yang terbaik. Ya, untuk itu memang kita harus menyangkal diri, memikul salib, teman-teman. Tapi itulah bagian yang harus kita kerjakan. Ya, dan siapa penolong kita? Roh Kudus. Ya, teman-teman, saya rindu melihat ada perubahan dalam hidup kita. Tetapi kita harus mau. Ya, Hin katakan apa? Jangan jemu-jemu belajar, jangan jemu-jemu mau berubah. Kalau kita mau, keluarga kita akan mengalami luar biasa perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, ya, penyertaan Tuhan. Melewati badai sekalipun, ketika ada Tuhan Yesus, percayalah, kita keluar sebagai pemenang, ya. Teman-teman, ayo bangun. Saya mau katakan bangun, ya. Memang wadah ini mengajarkan kita goal utama ini perubahan karakter, ya. Karena apa? Ini dasarnya. Kalau kita semakin rendah hati, semakin lemah lembut, percayalah, Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita, ya, sehingga akan membuat kita ini semakin terpesona akan kuasa Tuhan dalam hidup kita, teman-teman. Ya, jadi terima kasih 2 Timotius pasal 4 ayat 7, ya. Kita harus mencapai garis akhir, teman-teman. Kita ini memang berjuang dalam hidup ini, ya. Jangan pernah mau menyerah. Ketiga, lakukan seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia, supaya apa? Kita tidak patah semangat, teman-teman. Ketiga, benar. Komunitas ini penting, teman-teman. Amsal 13 ayat 20. Komunitas yang baik itu membangun hidup kita. Ya. Mari teman-teman, saya percaya inilah isi hati Bapa untuk kita. Ya. Kita mau, katakan pada Roh Kudus, saya mau berubah. Ya. Saya mau Tuhan transformasikan hidup kita, karena sungguh ini tujuan Wonderful Gospel, transformasi dari manusia biasa menjadi luar biasa oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Ya, teman-teman, kita akan berdoa buat yang movement. Ya, Martin, Chandra akan ajak teman-teman ke Situbondo dan ke Lumajang. Kita doakan mereka, biarlah perjalanan mereka Tuhan berkati, Tuhan jadikan mereka berkat bagi teman-teman di Situbondo dan Lumajang. Ya. Lalu nanti tetap kita berdoa, ya, untuk pertama Stefani, ya, anak dari Pak Sanjaya, supaya kandungannya, baby yang ada dalam kandungan ini bertumbuh sempurna, lahir pada waktu Tuhan dengan selamat, ya. Kemudian kita berdoa, tetap dukung doa untuk Cimei, untuk Yuliana, Ibu Yuliana, untuk Ibu Tina, ya. Lalu kita juga berdoa untuk anak Arthur dan anak Jason, anak dari Etnan, ya. Tapi saya percaya semuanya akan mengalami yang terbaik ketika yaitu kita pria datang kepada Tuhan, ya, bersama istri kita dengan penuh kerendahan hati. Nanti saya akan minta Ajun doa dalam doa berkat, ya, doa penutup, ya.
Mari teman-teman kita satukan hati kita. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu Engkau menyampaikan isi hatimu. Baik lewat Fuan, baik lewat Hinarta, saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berubah. Kami mau mengalami transformasi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk menjadi ciptaan yang baru. Memiliki karakter ilahi. Kami mau buah roh itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Jadikan setiap kami semakin rendah hati. Semakin lemah lembut. Untuk Engkau bentuk kami Tuhan. Menjadi barang-barang yang mulia. Benda-benda yang berharga. Yang terbuat dari emas. Dan batu-batu permata. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, Engkau berbicara lewat anak-anak-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau rindu setiap kami menjadi ayah yang baik bagi anak-anak kami. Menjadi suami yang terbaik bagi istri kami. Tuhan, kami percaya kami tidak mampu, tapi Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, pagi ini kami mau sepakat berdoa buat teman-teman kami yang movement Chandra, Martin, Cenhan, Unggul bersama teman-teman mereka yang akan berangkat ke situ Bondo dan ke Lumajang tanggal 26 dan 27 Juni. Tuhan berkati perjalanan mereka, lindungi supaya mereka boleh tiba di sana dengan selamat. Dan kami percaya Tuhan urapi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Sehingga setiap mereka yang bersaksi, setiap mereka menyampaikan firman, kami percaya Tuhan pasti menjadi berkat bagi semua teman-teman yang ada di situ Bondo maupun yang ada di Lumajang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau juga memberkati buat rencana prayer camp tanggal 8 dan 9 Agustus. Juga family camp tanggal 5 dan 6 September. Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan-Mu, berkati semua teman-teman yang menjadi panitia, Pak Andi Pongo, Hinarta, Daniel, dan semua teman-teman Tuhan yang ambil bagian. Demikian juga Benyamin, Hizkia, dan Raymond untuk family camp. Tuhan, berkati urapi mereka semua Tuhan. Kami mau bekerja bersama-sama. Kami mau bergandengan tangan untuk boleh memuliakan Tuhan, untuk boleh melayani teman-teman kami Tuhan. Setiap mereka boleh mengalami breakthrough dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga bersepakat pagi ini berdoa buat saudara Martinus Wisan Tuhan, saudara kami yang ada di Taiwan. Kau sertai Tuhan dalam rangka menghadiri wisuda dari Kathy. Tuhan, Kau berkati Kathy, biarlah Kathy boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Dan kami percaya Tuhan Kau memberkati Kathy dengan pekerjaan yang baik di Taiwan. Tuhan berkati Martin Tuhan untuk boleh pulang kembali ke Indonesia bersama Ida dengan selamat. Berkati mereka berdua dengan sukacita yang dari Tuhan. Tuhan, kami mau sepakat berdoa buat Stefani, anak dari brother kami Sanjaya. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihi Stefani. Engkau Tuhan yang memiliki segala kuasa dan mujizat. Tuhan berkati Stefani. Kami percaya Tuhan, Kau jamah kandungannya pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Baby yang ada dalam kandungan ini boleh terbentuk dengan sempurna Tuhan. Dan boleh lahir pada waktu Tuhan dengan selamat. Tanpa kekurangan satu apapun. Demikian juga Stefani Tuhan sebagai mamanya. Stefani boleh tetap kuat. Dan Stefani boleh selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga sepakat berdoa buat Cimei. Buat Ibu Yuliana. Buat Tina. Ibu Tina, istri dari Charles. Tuhan, kami percaya apa yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan akan kerjakan secara sempurna. Tuhan akan sembuhkan dan Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Memberkati Arthur dan Jason. Jason Tuhan, anak dari Etnan. Tuhan, kami percaya Kau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kejiwaan anak ini baik-baik saja. Sebagaimana Tuhan, keselamatan mereka di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya lewat anak-anak ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Berkati Charles, Tina Tuhan. Berkati Etnan dan istrinya Tuhan, supaya mereka boleh sepakat selalu. Dan kami percaya ketika kedua orang tua ini sepakat, saling mengasihi, kami percaya Tuhan, di sanalah mujizat-Mu akan terjadi. Kuasa-Mu akan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Karena Engkau menegur kami. Dan kami mau Tuhan, untuk mengalami transformasi dalam hidup kami. Kami mau berubah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa. Jikalau pagi hari ini kami telah Tuhan menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan Engkau, begitu juga Tuhan kami telah mendengar akan setiap kesaksian dari teman kami Tuhan, begitu juga firman yang telah disampaikan oleh Brohin Tuhan. Kami percaya Bapa, semua ini Tuhan akan menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa atas segala apa yang telah Kau berikan buat kehidupan kami. Tuhan, kami percaya
kami akan terima Tuhan segala berkat-berkat yang Kau berikan Tuhan. Kami akan terima Tuhan segala sukacita dan damai sejahtera-Mu. Kami percaya Bapa, doa pagi ini akan menjadi kami, Tuhan terus Tuhan setia dan taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima segala berkat-berkat yang Kau berikan. Haleluya Tuhan. Amin. Thank you, Jun. Ya, Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi semuanya. Terima kasih, Terima kasih Bu Pak Anu. Rahmat, Thank you Pak semua. Denny, Terima kasih. Pak Denny.